Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku mau cerita masa kecil. Dulu kan bokap tinggal di kayak keluarga yang apa ya, termasuk mungkin hobi nyanyi atau gimana, punya piringan hitam gitu zaman kecil. Nah, zaman aku masih kayak umur 3 tahun gitu. Nah, aku tuh suka dinyanyiin gitu. Bahasa Sunda sih gitu. Di Banten ya. Aku lahir di Desa Kuning, Kampung Gadu Gajah, Kecamatan Kipit, Kabupaten Pandeglang. Jadi bokap tuh suka nyanyi gitu zaman dari aku masih kecil. Aku tuh suka diajarin nyanyi. Ini mau kemana kan, panggilan Kuning ya kan. Udah didandani sama bokap sama nyokap, udah dimandiin, dibedakin gitu, dikunci rambut. Di pinggir jalan ada tetangga lewat gitu. Lu cantik banget, Mending cantik banget katanya. Mau kemana? Terus gue jawab kayak suara celoteh bocah gitu, tapi gue kayak yakin banget ngomongnya, katanya sok pede kata nyokap gue. Apa sih namanya? Sombong gitu, apa ya namanya? Nuning mau ke Kakayabuan gitu kan, beli cucut buat cilian gitu. Maksudnya tuh mau ke Labuan tuh satu kota di mana gue sekolah di sana, SMA Negeri 1 Labuan zaman dulu, yang sekarang diganti sama SMA 3 Pandeglang. Itu pasar berupa pantai, ada tempat pelelangan ikan juga. Nah, nyokap sama bokap gue tuh sering banget beli ikan cucut, ikan hiu ya, hiu kecil yang bisa dimakan gitu guys. Nah, ikan hiu itu kan ada kayak kupingnya gitu. Nah, apa namanya, bokap gue candaannya kalau ikan hiu itu kan punya kuping gitu buat celian gitu. Terus satu lagi yang menggambarkan emang dari sejak kecil gue suka nyanyi itu, di kampung gue itu kan kalau ada hajatan, nikahan gitu, si pengantin laki-laki sama perempuan itu kan disatuin di tengah jalan gitu, digelarin tikar di bawah gitu. Terus mereka salaman, akhirnya mereka berdua jalan gitu kan, dari satu orang diiringin sama rombongan mereka. Ini rombongan mereka tengah jalan itu mereka digelar tikar ya, tradisi gitu deh, tradisinya kayak gitu. Nah, terus dia kan ada kayak kuda lumping gitu kan, dangkung. Gue tuh suka ngikutin nyanyian apa, gendang gitu, ngikutin bakon. Gue nyebutnya bukan dangkung, bakon. Suka banget nyanyi, suka banget joget-joget gitu. Bahkan udah gede pun di sekolah, panggilan mereka itu ke gue apa ya, entah mereka meledek atau gue nggak tahu, itu pasti manggil gue artis gitu. Dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD gue tuh jadi perwakilan menyanyi di setiap perlombaan sekolah. Yang ngajarin gue kepala sekolah gue langsung. Mungkin emang dasarnya ada bakat sih ya. Tapi waktu SD sih mental gue nggak segede kayak mungkin SMA, nggak segede pas gue di Jakarta beberapa waktu. Masih kayak malu-malu gitu. Satu hari tuh gue diwakilin nyanyi, udah latihan tiap hari gitu. Kepala sekolah gue namanya Pak Jahit kalau waktu itu, tahun 1992-93 ya. Sama teman sekolah gue namanya Rosiana. Jadi gue kayak ditandingin gitu, di siapa paling bagus nih, ternyata gue yang pilih gitu. Lagunya lagu Sunda kalau nggak salah, Rambati Rata, apalagi ya, dulu gue Bandung Lembang atau apa, Sunda semua sih gitu. Suara gue boleh dibilang dapet. Nah, itu mental gue waktu di sekolah, masih di SD gue gitu, diajarin langsung kepala sekolah tuh gue masih bisa, gengs, mental gue masih bisa, kayak masih nggak malu gitu. Giliran gue ditandingin di satu perwakilan SD gitu, kalau nggak salah di desa SD Mas Panggung tuh, dari menuju ke arah Caringin ya, dari jalannya itu dari Jami, Cening, desa gue Cening, Jami, sampai sebelum Sepen tuh ada satu sekolah yang memang kalau gue camping Pramuka tuh gue suka di situ gitu.
itu kayak gue malu atau gimana, gue jadi suara gue tuh kayak nggak keluar guys, entah gue nggak pede, entah ada pikiran, akhirnya gue nggak dapet juara. Tapi nggak apa-apa, itu gue terakhir kayaknya terakhir gue mau ikut lomba. Di lain cerita, gue masuk SMP sama nih, dari awal gue udah kayak terpilih jadi ketua murid dalam pemilihan pertama nih, baru masuk sekolah nih gue kayak terpilih jadi KM gitu. Sementara gue nggak mau jadi KM karena bakat gue tuh menulis gitu. Kalau ya udah, akhirnya ada laki-laki temen gue yang mungkin gue percaya, udah nih gue ambil alih aja jabatan gue karena kan lu kalah, padahal saingan gue cowok gitu, si Ondi namanya, Ondi sama gue pemilihan umum gitu kan. Wah, Raden Uning dapat katanya, dapat KM. Gue bukan seneng tuh, ih ngapain jadi KM, gue mau gue paling nggak ngurus orang gitu kan, gue aja sendiri cuek gitu sama temen tuh, nggak begitu peduli. Ngapain gue mesti kayak jadi ketua murid, jadi pemimpin di kelas, nggak mau. Akhirnya gue milih jadi sekretaris gue menulis di setiap mata pelajaran yang guru nggak datang tuh gue ngedikte mata pelajaran, menulis di depan. Itu gue lebih suka gitu, walaupun sebetulnya tulisan gue tuh Latin gitu, tau gak sih. Jadi kayak banyak yang mencaci, ada yang memuji, padahal kan tulisan gue mungkin kalau kata guru gue sih lumayan bagus gitu kan, Latin ya kan. Jarang-jarang sih anak-anak ke SMP seumur gue yang bisa nulis Latin kayak gue gitu. Entahlah, gue nggak ngerti kenapa gue suka nulis Latin. Dari SD gue suka nulis Latin. Masuklah caturulan 1, gue dapet ranking 1 di kelas itu sampai dengan SMP kelas 3. Dari caturulan pertama, caturulan kedua nih gue dapet ranking kedua karena gue kayak difitnah temen gue, disangka gue nyontek atau gimana. Gue intinya gue ada trouble apalah ya, yang bikin gue kayak guru gue tuh kayak nggak percaya sama gue gitu. Akhirnya gue buktiin kalau tanpa nyontek pun gue bisa gitu. Sampai akhirnya kelas 3 SMP gue turun terus menerus mendapatkan juara 1 di kelas, juara 1, ranking 1 waktu itu. Wali kelas pertama gue namanya ya Sulasia, gue kelas 1 kalau nggak salah. Kelas 2 gue di Dadang Anwar Hartoyo, 2 SMP Dadang Anwar Hartoyo, guru gue, wali kelas gue juga ranking 1 dari caturulan 1 sampai caturulan 3 ranking 1, dan kelas 3 gue Koswara, wali kelas gue. Nah, dan gue ranking 1 dari caturulan pertama sampai caturulan 3 gitu. Di situ kepala gue sekolah gue juga ngasih perhatian khusus juga sama gue gitu. Nih, lu mau nggak Bapak biayain, katanya, kamu mau lomba nyanyi tingkat kecamatan? Oh enggak Pak. Di situ tuh gue kayak mulai, gue suka nyanyi tapi gue nggak bisa buat dilombain, dipromokan ke orang, itu paling tantang. Dari situ gue kayak mungkin dari sejak gue trauma zaman sekolah dasar itu yang gue nyanyi terus gue malu, terus gue nggak dapet gitu, terus gue kayak merasa berdosa udah mewakili sekolah gue sementara gue nggak dapet juara. Ada lagi hal yang sangat mencengangkan gitu, ketika SMA di kampung gue tuh kayak ada lomba karaoke. Mereka menganggapnya kan buat 17-an, dia bilang dirahasiain ke gue karena mungkin ada yang ngebocorin kalau Nuning tuh nggak mau dilombain gitu. Dia sukanya nyanyi, ya suka nyanyi aja gitu. Kalau buat menghibur 17 Agustusan boleh lah ya, tapi kalau buat dilombakan tuh dia paling nggak mau, katanya ada bocoran mungkin dari temen gue yang ngasih tahu. Dari situ gue ditipu. Nyanyi katanya, gue nyanyi biasa kan, gue pikir kagak ada juri gitu. Giliran tanggal 20 malam ada pengumuman, Raden Uning Sulastiana udah maju ke depan. Buset, gue bilang apa-apaan nih, gue bilang perjanjiannya juga nggak ada ini, tapi gue mau nggak mau ya demi nyenengin orang-orang, ini gue naik panggung juga, gue ambil tuh piagam penghargaan, nama gue Raden Uning Sulastiana, selamat telah mendapatkan juara 2 nyanyi. Jadi kayak gitu gengs, gue tuh orangnya
dari SD, SMP, SMA gue suka nyanyi, bakal gue mendapat julukan artis. Itu temen-temen SMA gue yang nonton video ini pasti tahu. Gue kalau lewat tuh kayak entahlah mereka ngeledek gue atau gimana, yang jelas tuh pasti manggil gue artis ya. Kenapa gue sekarang udah gede nggak jadi artis? Malah jadi kerja di belakang pantatnya artis gitu kan. Ya mungkin nasib ya gengs. Sementara bokap gue, tetangga gue gitu kayak mendukung sih buat kayak gue jadi pemain, jadi artis, jadi pemain film. Tapi gue nya kayak apa ya, bukan berarti gue nggak mau, cuma lebih seneng jadi kru gitu, jadi kru film lebih asik kayaknya jadi artis. Bahkan setiap kali gue ke waktu zaman Multivision baru-baru sih, gue masih kecil ya, 2004 gitu baru lulus sekolah tuh, kalau ke kantor Multivision gue ngambil honor tuh, ngambil apa namanya kertas. Dulu kan setiap kru kalau gajian tuh ngambil semacam kertas dan antri di kasir Multivision gitu, antri. Itu yang bilang ya, mungkin dulu kan gue masih muda banget ya boleh dibilang manis ya, gue nggak ngerasa gue cantik sih, kayak banyak sih yang bilang oh lu manis ya, itu nggak pernah nganggap gue kru loh, pasti mereka nganggap gue artis, pemain gitu. Banyak main di judul apa, saya kru pak gitu, oh banyak kru. Nah itu berkali-kali kantor Multivision, kantor MD juga sama tuh, gue kayak kalau ngambil honor, kalau mau ke ruang editing, kalau Lunar juga sama. Ketika gue datang ke kantor Lunar, ke Sinemaat tuh sempet datang sih gue ke Sinemaat, padahal gue nggak pernah jadi kru di Sinemaat sih. Ya intinya selalu disangka gue pemain gitu, padahal gue bukan pemain gitu, gue kru film, gue asrada di situ. Ya entahlah gitu. Jadi intinya bakat gue dari menyanyi itu bukan saat ini, kemarin, lusa. Emang dari kecil bakat gue itu memang terasa ya kan. Satu, bokap gue itu kan keturunan dari kayak orang berada ya, keturunan bangsawan lah boleh dibilang. Orang-orang nggak punya piringan hitam, orang nggak punya gitar. Zaman dulu aja kakek gue, mungkin nenek gue itu kayak punya piano, jadi alat musik selalu ada. Walaupun kalau kakek gue nggak punya, bapak gue tuh kalau main ke Jakarta, karena kan aslinya bapak gue kan di Jakarta, aslinya kakek gue kan orang Jakarta, Kali Pasir gitu, asli Jakarta banget. Dari bokap, keluarga bokap setiap lebaran gengs itu yang silaturahmi ke rumah kakek gue, itu gue bukannya sombong tuh, mobil Mercy depan rumah itu berbaris, jadi untuk silaturahmi ke kakek gitu, dari anaknya kakek. Jadi kakek itu punya 4 istri, jadi nenek gue istri yang keempat mungkin, keempat atau ketiga gitu, gue lupa. Jadi intinya ceritanya segitu aja sih. Kalau emang gue suka nyanyi gitu dari kecil, bakatnya emang ada gitu guys. Jadi siapapun yang mengangkat gue jadi penyanyi enggak, ini kayak gitu aja. Kalau gue tuh suka nyanyi, jadi itu video gue kayak gitu aja deh. Gue akhiri dulu, jangan lupa gosok gigi ya guys. Semangat puasanya, jangan kendor. Besok kita udah hari ke-18, berarti 12 hari lagi lebaran. Bye.